Saat menyampaikan pidato kenegaraan di gedung DPR tadi pagi, Presiden Jokowi menyampaikan ada 3 tantangan yang harus kita pecahkan. Pertama adalah persoalan kemiskinan, kedua pengangguran, dan ketiga adalah kesenjangan sosial. Dan untuk memecahkan persoalan itu, pemerintah melakukan pendekatan, melakukan pembangunan infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur dasar, dan yang kedua adalah infrastruktur strategis. Listrik merupakan target yang ingin dipenuhi oleh pemerintah. 35.000 megawatt menurut Jokowi adalah sebuah keharusan karena itulah langkah bagi Indonesia untuk bisa memenuhi elektrifikasi 100% pada tahun 2019 yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana kita merealisasikan harapan tersebut? Membangkitkan listrik negeri. Bersama saya Surya Pratomo, inilah Economic Challenges. Dan seperti biasa malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leona Samosir. Leo, iya Mas Tommy. Perintah Presiden sangat jelas 35.000 megawatt tidak boleh gagal. Ya. Seperti apa kemudian kita akan bahas siapa saja yang kita undang malam hari ini. Ya, malam ini Mas Tommy dan para pemirsa kita telah mendapat kehormatan telah hadir di studio Metro TV 3 orang narasumber dan nanti 1 akan bergabung lewat saluran telepon. Yang pertama adalah Direktur EPC PT Pembangunan Perumahan Abdul Haris Tatang. Pak Tatang, selamat malam. Government Relation Director dari GE Indonesia, David Tutagalung. Pak David, selamat malam. Direktur Eksekutif IESR, Pengamat Kelistrikan, Fabi Tumiwa. Mas Fabi, selamat malam. Dan nanti juga bergabung bersama kita lewat saluran telepon Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jerman. Itu Mas Tommy akan membahas bersama kita. Baik, Leo, nanti kita coba akan bahas sebelum kita mulai diskusi. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Kondisi sistem kelistrikan Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dengan rasio elektrifikasi masih di bawah 90%. Mega proyek 35 gigawatt listrik pun baru terrealisasi 1%. Bahkan hingga hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun, 10% wilayah di Nusantara belum menikmati aliran listrik. Sejauh mana perkembangan mega proyek pembangkit listrik? Sejumlah pihak menuding mega proyek ini terlalu ambisius. Namun pemerintah mengklaim proyek ini merupakan solusi menutup defisit listrik yang dialami sejumlah provinsi, sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 7% pada 2019. Diperlukan kerjasama antara pemangku kepentingan agar mega proyek ini tidak hanya menjadi angan-angan. Mampukah pemerintah menyanggupi janji membangkitkan 35.000 megawatt pada 2019? Leo, seperti apa potret kelistrikan Indonesia sekarang ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, saya punya beberapa data di sini yang memperlihatkan bahwa memang proyek akselerasi 35.000 megawatt di kelistrikan di Indonesia sangat mendesak. Kami memperoleh data yang bersumber dari PLN atau Perusahaan Listrik Negara bahwa target elektrifikasi untuk Indonesia di tahun 2019 sekitar 97,4%, hampir 100%, dan itu berdasarkan pada kondisi di mana tahun 2015 yang lalu baru tercapai 87,7% wilayah Indonesia yang dialiri listrik. Sementara untuk tahun ini 2016 ditargetkan akan teraliri listrik atau memperoleh elektrifikasi sekitar 91,3%. Bagaimana kita melihat progres pengadaan proyek 35.000 megawatt itu? Data yang kami peroleh dari PLN ini menunjukkan realisasi pembangkit listrik per bulan Desember 2015 kita melihat perencanaan 37%, pengadaan 22%, proses financial close atau masalah keuangan 32%, konstruksi baru 9%, dan yang sudah siap beroperasi atau sudah mulai mengalir listriknya baru 0,01%. Ini adalah data realisasi mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN tahun 2015. Kita melihat bagaimana pembangkit listrik direalisasikan. Ini berdasarkan waktu bulan Juni 2016. Kita melihat juga bagaimana untuk pembangkit, untuk perencanaan 22%, pengadaan 28%,
financial close 27%, konstruksi 22%, yang sudah benar-benar bisa mengalir baru 1% dari yang ditargetkan. Kita melihat bagaimana dengan progres transmisi dan gardu induk. Kita tahu bahwa selain pembangkitan, maka listrik juga akan dialirkan kepada rumah-rumah lewat transmisi dan gardu induk. Kita melihat akselerasi di bulan Juni 2016, yang tadinya di bulan Maret 2016 baru tercatat 6%, ternyata sudah meningkat 29%. Kita melihat juga kondisi yang sama terjadi pada progres transmisi dan gardu induk. Di bulan Maret 2016 baru 5%, sementara di bulan Juni 2016 sudah 42%. Tetapi pertanyaannya, kalau kemudian transmisi dan gardu induk sudah selesai, kemudian proses gardu listrik ini sudah selesai, kalau belum ada listriknya, bagaimana kita bisa menggunakan listrik, Mas Tommy? Baik. Mas Febi, saya ingin mulai dari Mas Febi. Mas Febi, Presiden menegaskan kembali dalam pidato kenegaraan tadi pagi bahwa 35.000 megawatt itu keharusan. Ya. Tetapi kalau kita lihat progresnya, sudah hampir 2 tahun pemerintahan ini baru 1%. Kita pantas masih optimistis tidak bahwa target 35.000 itu bisa jalan? Ya, jadi memang kalau melihat perkembangan yang ada, kita dalam suatu situasi yang boleh saya bilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Karena secara hitung-hitungan kasar begitu, kalau ingin dapat 35.000 megawatt dalam waktu 5 tahun, artinya di 2019, setiap tahun paling enggak kan harus dibangun sekitar 7.000 megawatt. Nah kalau kita lihat saja, ini udah tahun 2016, paling tidak akhir 2016 itu 7.000 megawatt itu sudah masuk gitu. Harusnya sudah masuk. 2018 masuk 7.000 megawatt. 2018, 2019 masing-masing masuk gitu ya. Memang kenyataannya tidak rata seperti itu. Tapi kalau tadi kita lihat, memang kalau kita lihat sebagian besar lebih dari separuh itu masih dalam proses perencanaan, bahkan belum dilelang. Ya, yang sudah dilelang dan masuk financial close, artinya yang akan dibangun itu kan kira-kira hampir 10.000 megawatt. Nah, 10.000 megawatt ini kalau dibangun pada akhir tahun saja, sebagian besar itu baru masuk saya kira paling cepat pada tahun 2019 gitu. Itu dengan kerja yang agak ngebut ya, karena dari 10.000 megawatt itu kan yang besar-besar. Nah, memang kalau kita lihat dari total 35.000 megawatt, itu kira-kira 10.000 itu kan dari gas ya. Nah, memang untuk bangun pembangkit listrik tenaga gas ini relatif lebih pendek dibanding membangun PLTU yang bisa 3-4 tahun. Kalau gas mungkin bisa setahun lah jadi kira-kira. Pak David, kalau General Electric sendiri melihat tantangan seperti ini, apa yang kemudian dipersiapkan? Kami dari GE ya Pak Tobi melihat bahwa memang targetnya besar, tapi kami masih cukup optimistis bahwa memang target ini dengan kerja bareng, kerja sama-sama itu akan bisa dicapai. Ada aneka teknologi yang tersedia, teknologi pembangkitan dan transmisi yang tersedia yang bisa dipilih oleh pemerintah kita untuk mencapai target tersebut. Memang ada yang diperlukan di near term atau short term, ada juga pembangkit-pembangkit yang butuh waktu yang lebih lama. Misalnya tadi yang disebut Pak Fabi tadi, pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya. Mas Arif, nanti akan tanya lagi, apa sih kendala sebetulnya yang dihadapi? Kok prosesnya itu begitu berlarut-larut, padahal presidennya sendiri begitu bersemangat. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Challenge.